Ya, baik, sudah siap, Randy. Oke, Pak Hansin sudah ready ya? Ready, tapi di sini suara ketok-ketok dikit mengganggu ya. Soalnya Oke. sebelah rumah lagi perbaikin. Oke, tidak masalah. Di belakang diperbaiki rumah sebelah. Oke, tidak masalah Pak Hansin. Mungkin nanti suaranya bisa lebih dikerasin aja. Oke, silakan Pak Hendra. Baik semuanya, semangat pagi, salam sehat selalu. Thank you, Friendly, untuk sambutannya host fenomenal. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya bukan host fenomenal, cuma saya salah satu host terbaik yang ada di Pulau Jawa. Wih, asik ya. Di Pulau Jawa, oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa memandu sesi klinik pada hari ini. Nah, ini ketepatan saya masih di luar, jadi masih di kafe. Jadi kalau nanti ada suara-suara yang agak rame, ya mohon maaf seperti itu. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Edukids Plan ya Pak Hansin ya? Ya, kita ngobrol-ngobrol sekitar itu. Kan sales klinik ya Pak Hendra. Sales klinik, ya benar-benar. Ya. Ya, jadi berhubungan dengan bisnis kita kan. Ya, ya. Ada salah satu produk namanya Edukids Plan. Edukids Plan, ya oke. Pendidikan. Ya. Jadi saat saya mendapatkan materi dari Friendly, nah saya lihat, oh ini Edukids Plan. Nah, jadi saya teringat dengan salah satu teman saya, teman SMA. Karena ketika dia sudah selesai taman SMA, dia sekolah ke Pining, sekolah di Pining seperti itu. Nah, setahun, 2 tahun, 3 tahun belum selesai, ayahnya suruh dia pulang. Karena ayahnya nggak sanggup lagi kirim seperti itu. Nah, jadi yang dilakukan oleh ayahnya adalah setelah anaknya taman SMA, mau kuliah di Pining, itu baru kirim uang. Nah, sampai suatu saat tidak mampu lagi karena usaha sudah berbeda, yaudah deh kamu pulang saja deh, seperti itu. Nah, akhirnya cita-cita dari orang tuanya tidak tercapai. Cita-cita dari anaknya juga tidak tercapai seperti itu. Hanya karena salah planning. Nah, sementara kita tahu bahwasannya biaya pendidikan itu tiap tahun juga naik. Apalagi biaya kesehatan, biaya hidup juga tiap tahun naik. Nah, hari ini secara spesifik kita akan belajar tentang dunia pendidikan terlebih dahulu seperti itu. Nah, jadi kalau kita merencanakan lebih awal, lebih dini, itu mungkin lebih baik seperti itu. Nah, lebih start lebih awal lah, malah lebih baik adalah ketika anak-anak masih usia SD lah. Nah, kita sudah mulai planning seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Hansin bagaimana? Awal-awalnya kita masuk menjelaskan tentang untuk Edukids Plan ini, seperti itu Pak Hansin. Ya, silakan Pak Hansin. Terima kasih Pak Hendra. Ya, Pak Hansin. Ya. Selamat pagi, salam sehat semua untuk kita ya. Hadir kembali, saya Hansin bersama Hendra hari ini di acara Sales Clinic GI Mitra Makmur Mandiri. Ya, pendidikan menjadi sebuah modal penting. Itu kita setuju di awal ya. Pendidikan, baik itu cita-cita dari orang tuanya, ataupun itu cita-cita dari anaknya sendiri. Nah, jadi pendidikan dipush dari dua sisi sebenarnya. Kalau kita cerita umum, ada yang orang tuanya memaksakan anaknya untuk mengambil pendidikan yang diarahkan oleh orang tuanya. Ada yang anaknya sendiri yang memilih jurus pendidikan yang mau dikembangkan dia sendiri ke depannya di mana. Nah, inti dari masalah ini adalah dua-duanya membutuhkan biaya pendidikan. Setuju ya? Nah, jadi di saat kita ingin melakukan pendekatan kepada calon nasabah, kita harus mulai menceritakan masalah-masalah yang pernah kita dengar dari nasabah atau dari teman-teman, atau seperti cerita dari Pak Hendra di depan. Nah, ini adalah inti masalahnya. Jadi kita harus keluarkan dulu masalahnya, bukan keluarkan solusinya. Nah, jadi di saat kita mulai ngobrol, bahwasanya semua orang tua pasti akan memastikan
anaknya sekolah sampai dengan kuliah, apapun ceritanya anaknya harus tamat, harus kuliah. Apalagi saat sekarang ini ya, kuliah S1 itu sudah hal biasa. Kalau zaman kita dulu sama Pak Hendra mungkin S1 wah udah bangga-bangga gitu kan. Ya, benar-benar. Ya, waduh. Nah, tapi kalau sekarang kita S1 sepertinya hanya biasa aja, udah kalau mau lanjut harus ke S2. Nah, jadi Pak Hendra, mungkin contoh yang tadi Pak Hendra berikan di depan tadi itu sudah sangat-sangat bagus. Artinya sebuah pembukaan. Nah, Pak Hendra tadi udah buka sebuah pokok masalah. Karena kenapa? Kalau kita memberikan di depan itu sebuah pokok masalah, itu akan kita bisa bahas lebih panjang dan lebih dalam. Nah, jadi maksud saya kita semua teman-teman agent, langkah awal untuk kita adalah mencoba untuk membahas masalah. Jadi masalah hari ini kita spesifik pendidikan anak. Nah, jadi mungkin itu langkah awal, Pak Hendra. Ya, Pak Hansin. Nah, berarti kalau kita mempersiapkan pendidikan anak, salah satu hal yang terpenting adalah harus punya anak dulu, berarti kan? Ya, betul. Ya kan, harus. Nah, saya jadi teringat seperti gini. Saya pernah hitungi seorang anak nasabah yang belum sekolah. Nah, saya kasih satu gambaran pakai rumus yang pernah di-share oleh Pak Iskandar kepada kita semuanya, itu financial calculator. Nah, saya kasih satu gambaran, untuk usia anak Anda sekarang usia seperti ini. Nah, berarti dana yang dibutuhkan untuk saat itu 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, itu sebulan sudah 1,3 juta loh. Sebulan. Dan anak tersebut ya? belum sekolah lagi, belum sekolah. Nah, saya bilang, ini kondisi hari ini loh, yang harus kita sediakan. Belum lagi kalau nanti kita menunda lagi, otomatis kan lebih naik lagi seperti itu. Wah, kok tinggi juga ya? Iya, memang seperti itu. Nah, apalagi kalau seperti hari inilah, kalau kita baru memulai persiapkan hari ini, ya mungkin sudah di atas 2 juta, 3 juta. Nah, itu kemarin yang saya hitung hanya kalau kita kuliah di Indonesia. Belum lagi kalau kita kuliahnya di tempat lain seperti itu. Nah, sama seperti saya pribadi lah. Nah, saya tanya ke putri saya, Audrey mau kuliah nggak? Mau lah, Dedi. Setidaknya S1. Dalam hati saya berpikir, berarti harus ada dana yang mau saya siapkan lagi. Satu. Ya. Kalau misalkan dananya nggak ada lah seperti itu, dananya belum tersedia. Nah, salah satu cara melalui beasiswa. Nah, kita tahu lah, saya sekolah juga dulu pas-pasan. Ya kan, nah kalau misalkan Audrey, putri saya bisa dapat beasiswa, itu juga satu anugerah. Nah, bagaimana kalau misalkan beasiswa kita nggak dapat, malah mau biaya sendiri? Sendiri. Nah, itu kan satu masalah juga seperti itu. Apalagi kondisi seperti ini, waktunya itu sudah pendek. Dia sekarang sudah SMP 3. Ya kan, sudah SMP 3, berarti butuh 3 tahun lagi, 4 tahun lagi untuk mempersiapkan dia bisa S1 seperti itu. Nah, itu berarti suatu masalah lagi yang baru bagi saya pribadi, yang belum ada persiapan. Nah, hal yang sama juga mungkin juga dijumpai lah oleh nasabah-nasabah kita lainnya, prospek kita yang lainnya juga. Mereka belum persiapkan sesuatu seperti itu. Nah, berarti saya juga setuju tadi yang dibilang oleh Pak Hansin, kita timbulkan masalah dulu, ciptakan masalah dulu, seperti itu. Ya, seperti itu Pak Hansin kira-kira. Ya. Nah, kita ngobrol singkat aja dengan Pak Hendra kan. Hari ini kita udah punya dua model role cerita ya, yang bisa kita bahas kepada nasabah, kepada teman-teman kita yang mereka punya anak gitu. Artinya pengalaman pribadi kita gitu. Pak Hendra anaknya SMP 3, saya anaknya kelas 6 SD. Berarti saya punya waktu 6 tahun, Pak Hendra punya waktu 3 tahun. Nah, kalau teman-teman kita yang baru melahirkan, mereka punya waktu 17 tahun lagi. Kalau sama-sama dengan budget 300 juta, siapa lebih ringan? Cicilan siapa lebih ringan?
Benar ya Pak Hendra ya? Antara saya dan Pak Hendra dengan seorang teman yang baru lahir. Ya, benar-benar Pak, Nah, benar. cicilannya beda. Begitu tadi anaknya Pak Hendra bilang, Dedi, saya udah search, ini dananya 300 juta. Pak Hendra harus berpikir, dalam 3 tahun saya harus menyiapkan dana 300 juta. Dan itu dia bisa ditawar lagi. Jadi artinya, celengan yang selama ini yang udah kita siapkan itu bagaimana? Nah, jadi kalau kita sampai ke tahap ini, nah, disitulah kita dulu pernah belajar yang persentase keuangan, kan gitu. Yang 40% untuk kebutuhan hidup, 20% untuk gaya hidup, 10% tabungan, 20% darurat. Nah, itu kan kita bisa, sebenarnya secara pribadi kita sebagai agent jadi belajar kan menata keuangan kita sendiri. Nah, jadi ini sebuah contoh-contoh ringan yang bisa kita bawakan, gitu. Kita bawakan aja ke teman-teman kita, ke family-family kita, bahwasanya, waduh, hari ini saya pusing. Mengapa? Kalau hari ini saya bercerita model, saya ngambil contoh dari Pak Hendra, saya akan buat cerita ini menjadi dramatis. Teman saya udah mau gila bentar lagi. Kenapa? Kenapa, Ancin? Anaknya mau kuliah. Dia minta papanya siapkan 500 juta. Dalam waktu 3 tahun itu sudah harus ada. Bapaknya bingung. Dengan kondisi pandemi, bisnis yang serba naik tidak pasti, naik turun. Dalam 3 tahun harus ada dana itu. Seorang emosionalnya ayah akan bermain. Ini anak saya. Dan satu-satunya, di saat dia meminta, saya sebagai seorang ayah tidak bisa mengabulkan. Bagaimana tanggung jawab saya sebagai seorang ayah? Nah, jadi disinilah permainan emosional kita untuk menggugah. Jadi bukan main-main emosi, bukan ya. Tapi cara kita untuk masuk ke emosional nasabah kita, bahwasanya kalau hal ini sampai ada teman dia yang mengalami, atau family dia yang mengalami, atau dia sendiri yang bakal mengalami, ini bagaimana gitu. Nah, jadi kalau di kondisi sebelum itu terjadi, hari ini kita bisa menyiapkan sebuah kepastian, walaupun kondisinya tidak pasti. Nah, kita bisa masuk ke next step. Kita bisa mulai memancing dia dengan, ini ada, tadi masalahnya begini, nah, kalau ada masalah pasti ada solusi, jangan takut. Solusinya ada. Sebuah kepastian, walaupun keadaannya tidak pasti. Walaupun keadaannya serba ketidakpastian. Tapi solusi ini akan menjadi sebuah kepastian bagi masalah dana pendidikannya Anda. Di sini kita mulai bermain. Kita mulai menggugah emosionalnya calon nasabah kita. Jangan sampai kejadian itu muncul di hadapan dia. Karena dari pengalaman sudah ada. Nah, jadi artinya kita sebagai agent, permainannya hampir sama, saya bilang, untuk semua hal. Hanya bahasanya aja yang kita perlu tata, perlu kita rangkai sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Gitu. Kalau hari ini kita bahasnya pendidikan, kita tidak usah bahas kesehatannya lagi. Gitu. Kok satu pendidikan gitu. Jadi nanti dicampur-campur gitu. Jangan. Karena kenapa? Saya pribadi dulu pernah dengar cerita, ini punya saya katanya dana pendidikan. Di polisnya itu ya, di polisnya itu. Saya coba salah. Ini punya anak saya katanya pendidikan, dulu dia bilang begitu. Saya bilang, oh iya, bagus sih. Saya bilang kalau pendidikan, ini polisnya, coba kamu lihat. Oke, saya lihat. Pak Hendra tahu isinya di dalamnya apa? Di dalamnya ada UP jiwa, ada manfaat sakit kritis, ada bebas premi, ada kesehatan, ada kecelakaan. Wow. Ya berarti jadi ada. Dia bilang,
Ya. Di tahun ke-10 atau tahun keberapa uangnya bisa diambil dengan sekian. Nah, di sini kita jangan mencontoh. Ini adalah hanya sebuah contoh. Kita agen yang berada di agensi Mitra Makmur Mandiri, ya saya harap kita tidak mentolerir hal-hal begini. Artinya kalau memang mau cerita murni pendidikan, nanti kita bahas di belakang. Mungkin nanti saya kasih beberapa ide ya. Apalagi kita bisa combine idenya ini, nanti kita bisa pakai di lapangan kira-kira memakai yang bagaimana ya untuk memastikan dana ini ada gitu. Nah jadi saya harap stepnya tadi udah jelas. Pertamanya kita menceritakan masalah orang lain di hadapan nasabah kita. Kedua kita mulai menggugah apakah kalau ada solusi dia pendapatnya bagaimana. Nah jadi kita perlu stepnya satu demi satu dulu. Mungkin gitu Pak Hendra. Ya Pak Hansin. Jadi saya jadi teringat kita agen insurance dibekali dengan banyak senjata, tanda petik ya, banyak pelapor yang bisa kita pakai. Nah, tergantung kita ketika kita hadapi case seperti ini, kita mau pakai senjata yang mana nih? Ya kan, kita mau pakai model yang seperti bagaimana nih? Berarti sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti itu. Nah, 2 hari yang lalu saya ketemu dengan salah satu nasabah saya lama di perusahaan saya yang sebelumnya. Ketika saya bantu urus klaim ayahnya yang meninggal, nah dia nanya, Pak Hendra, tabungan pendidikan anak saya sudah berapa ya? Nah, jujur saya paling takut ditanya nasabah seperti itu, karena dulu gaya saya dan teman-teman yang lainnya itu menjualnya seperti itu. Nah, dia masuk premi sebulan kayak 500-an. Memang saya bagi, ada seperti itu, ada manfaat-manfaat yang lainnya seperti itu. Nah, teman-teman tahu nggak? Sudah hampir kayak 7-8 tahun deh, 7-8 tahun polisi itu berjalan, tabungan dia yang ada itu nggak sampai 20 juta. Pendaftaran saja pun bokal. Kalau saya lihat kondisi hari ini lah ya, untuk pendaftaran saja pun nggak cukup. Nggak sampai 20 juta loh. Anak saya bentar lagi udah mau kuliah, seperti itu. Nah, anak saya bentar lagi sudah mau kuliah. Nah, 16 juta mau pakai untuk bagaimana, seperti itu. Nah, cuma saya nggak berani nanya lebih lanjut lagi, emang si adik mau kuliah kemana ya? Nah, kalau misalnya dia bilang ke luar pulau, di Pulau Jawa, otomatis biayanya lebih banyak lagi. Nah, pertanyaannya 16 juta ini, 16 juta tepatnya, kan tadi saya bilang nggak sampai 20 juta, tepatnya angka 16 juta ini bisa dipakai sampai semester berapa? Belum lagi pendaftaran, pembangunan, dan lain sebagainya lah. Pasti nggak cukup seperti itu. Nah, makanya saya setuju dengan yang dibilang oleh Pak Hasin tadi, kalau misalnya kita mau pendidikan, nah berarti fokusnya saja ke pendidikan, jangan lagi dicampur-campur dengan manfaat-manfaat yang lain. Itu berarti potong biayanya banyak lagi seperti itu. Nah, memang dulu, ya puluhan tahun yang lalu, kita diajari gaya menjual seperti itu. Nah, jadi seiring waktu berjalan, nah kita pelan-pelan di-upgrade lagi, kita baru tahu. Nah, kalau fokus kita adalah pendidikan, nah jangan campurkan lagi dengan yang lainnya seperti itu. Supaya apa? Supaya maksimal seperti itu. Supaya maksimal seperti itu Pak Hansin ya. Ya. Nah, jadi mungkin step berikutnya yang kita bisa share ke nasabah itu adalah dalam menyiapkan sebuah dana pendidikan, itu portfolionya itu yang bagaimana sebenarnya yang baik. Gitu. Nah, portfolio inilah yang menentukan gitu. Jadi kalau kita bisa menjelaskan portfolionya yang aman, sudah pasti kita tidak takut. Kalau model saya ketemu waktu Pak Hendra tadi, saya pasti gagok juga nih mau jawab apa ini ya, kan gitu kan. Dulu katanya, Hen kamu bilang dana pendidikan 1 bulan 500.000, 1 tahun 6 juta. Paling tidak 8 tahun uang saya udah ada harus 48 juta. Mengapa ini sisanya hanya sekian? Nah, jadi ini sebuah contoh kecil ya teman-teman ya. Kita bukan bilang Pak Hendra nggak baik, bukan ya. Tapi ini memang real ceritanya di lapangan gitu. Jadi saya harap dengan sharingan kita hari ini kita bisa mengurangi yang begini-begini gitu. Jadi sering saya ulang-ulang juga
apa adanya aja, gitu. Ceritakan bahwasanya ini butuh pemahaman lebih lanjut kalau kamu mau sekalian dipakai untuk pendidikan. Nah, artinya knowledge kita memang benar-benar harus up to date. Bagaimana merangkai sebuah polis, sebuah proposal. Katanya dia itu saya mau include semua di dalam, dan saya mau juga ada sedikit banyak itu dana yang terkumpul di saat umur sekian karena saya mau pakai untuk ini gitu. Nah, disinilah kita sebagai agent harus melatih diri kita itu untuk kemampuan diri sendiri. Jadi sebuah paket komplit yang kita harus ada untuk merangkai ini bisa menjadi berguna gitu, tepat guna kalau menurut saya. Jadi contoh-contoh kecil kalau kita ambil porsi unit link di 5-6 tahun terakhir, kebetulan tahun ini atau tahun kemarin anaknya mau kuliah, itu bisa berabe kan. Karena kenapa? Hampir jatuh 40% dari nilai tahun sebelumnya. Kan begitu. Nah, jadi akan sangat berpengaruh. Nah, jadi kita harus menjelaskan portfolionya itu kita harus yang ambil cash fund atau fixed income. Kita tidak boleh ambil yang equity gitu. Nah, jadi nasabah harus memahami sampai ke level sana kalau dia ingin merangkai sebuah proposal yang di dalamnya juga ada kesehatan atau yang lain-lain, plus sama dengan dana pendidikan di dalam. Nah, jadi saya ngambil pengalaman ini dari sewaktu ikut champion camp di mana waktu itu saya lupa, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Nah, bayangin aja ya, seorang Hansin itu yang sering menjual polis, baru sewaktu mengikuti acara tersebut bagaimana portfolio pembagian unit, teman-teman. Ya, jadi sejak saat itu saya sering menjelaskan kepada teman-teman saya, calon-calon nasabah ataupun nasabah-nasabah saya yang sudah masuk ya. Jadi saya bilang, sekarang kita punya pilihan. Kamu boleh pilih equity 100%, resikonya begini. Kamu boleh mix dengan cash fund 30%, fixed income 40%, dan equity 30%. Nah, jadi dengan kombinasi begini, secara otomatis, kamu bisa mengontrol salah satu paling tidak sewaktu kamu cuti premi pada saat itu. Nah, kalau ini kombinasi pendidikan dengan manfaat yang lain ya. Nah, tapi hari ini saya ingin kasih sebuah ide kepada teman-teman. Kita ada panin proteksi pasti kan. Nah, di saat hari ini kalau kita ada educate plan yang model biasa, itu yang khusus educate di panin Daichi ya. Tapi kalau anaknya sudah berumur 6-7 tahun, kalkulasinya udah agak sedikit tidak, menurut saya udah sangat agak tidak menguntungkan gitu untuk nasabah gitu. Hampir mirip-mirip aja sih. Tapi kalau anaknya masih 1 tahun, 2 tahun, itu masih oke. Karena Friendly boleh share educate enggak, Friendly? Tolong. Program educate kita ada enggak? Nah, jadi dari situ kita bisa mulai belajar. Kalau saya sendiri dapat ide waktu semalam ini dikasih bilang presentasi sharing tentang dunia pendidikan, saya terpikir tentang panin proteksi pasti. Mengapa? Di saat anaknya sekarang pun 7 tahun, kita bisa memakai ini. Jadi, UP jiwanya itu yang kita pastikan. Pertama, seandainya dalam 10 tahun ke depan terjadi resiko terhadap ayahnya, cair uang pertanggungan jiwa kan, yang bisa disimpan untuk dia kuliah nanti. Nah, kalau dia sehat,
tahun ke-10 kan cair ini uangnya. Bisa juga dipakai untuk dana pendidikan dia. Bukan, Fendi. EduKids Plan, Fendi. Bukan ini. EduKids Plan. Kita ada produk EduKids Plan. Ya, ya. Nah, jadi saya terpikir program ini. Nah, saya ingin diskusi juga dengan Hendra. Dapat nggak kita kasih gambaran ke nasabah dengan program Panin Proteksi Pasti? Jadi, anaknya walaupun sudah 7 tahun atau 8 tahun, dia juga masih bayarnya tidak terlalu mahal untuk memastikan dunia pendidikan dia. Gitu. Jadi kalau dia bilang saya ingin memastikan 500 juta atau 200 juta minimal, kita bisa ambil UP Jiwa 200 juta kan. Kan begitu. Nah, tapi kita kasih tahu, ini 200 juta. Tujuannya adalah kalau kondisinya seperti begini. Kondisinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada sang ayah. Tapi kalau sang ayah diberkahi keselamatan, kesehatan, di tahun ke-10 akan cair dana, tapi tidak 200 juta kan. Nah, sisanya kamu harus siapkan tabungan kamu. Jadi artinya, kita kasih gambaran ke dia, kepada seorang calon nasabah kita itu, apapun ceritanya, kamu punya 2 opsi. Di saat anak Anda berumur 17 tahun, dana yang tersedia minimal ada sekian, maksimal ada sekian. Karena kalau maksimal artinya dia meninggal kan. Keluarlah UP Jiwa. Tapi kalau minimal, keluarlah uang 110% dari premi yang selama ini sudah dia setorkan. Nah, saya tadi terpikir ide begini, Pak Hendra. Nah, kalau Pak Hendra hari ini sebagai calon nasabah menerima sebuah solusi seperti begini, kita sharing apa yang terpikir di pikiran Pak Hendra. Ya, Pak Ansin. Kalau dari sisi nasabah lah ya, kalau dari sisi nasabah, saya pribadi berpikirnya, berarti yang pertama ada satu perlindungan yang sudah terjamin dalam tanda petik. Kalau misalkan dalam 10 tahun saya terjadi sesuatu, at least putri saya sudah ada dana untuk kuliah seperti itu. Nah, terlepas dari nantinya dia mau kuliah atau enggak, setidaknya saya sudah mempersiapkan sejumlah dana lah. Nah, kan bisa saja setelah dia tamat SMA, oh saya nggak mau kuliah dulu. Seperti itu. Nah, saya mau bisnis dulu misalkan. Nah, bukankah dana yang sudah saya persiapkan 10 tahun yang lalu itu bisa dipakai juga untuk modal dia bisnis seperti itu. Nah, baik ibaratnya kan lebih kelihatannya lebih maksimal kalau misalkan saya terjadi sesuatu. Ya kan? Nah, kalau misalkan saya tidak terjadi sesuatu, minimal ada sesuatu yang sudah diterima lah nantinya seperti itu. Nah, yang kedua, ya saya juga harus memplanningkan satu hal yang baru lagi. Nah, saya mau dong anak saya tamat kuliah, nah saya masih ada, saya masih hadir di wisudanya. Nah, berarti, nah kalau seperti itu Pak Ansin, ada pola yang lain lagi nggak selain yang satu ini? Seperti itu. Ada program yang lain lagi nggak? Kalau misalkan ini kan 10 tahun. Nah, saya mau nanti ketika wisuda, nah saya hadir di sana. Atau syukur-syukur ketika anak saya wisuda, saya yang jadi MC-nya lagi. Nah, kan asik juga ya. Nah, berarti ada program yang lain lagi nggak kira-kira seperti itu untuk second opinion lah. Seperti itu. Nah, seperti itu, Pak. Ya, kalau saya pribadi, dulu saya sering pakai program unit link ya. Saya sering pakai program unit link. Tapi butuh ekstra pemahaman dari si nasabah gitu. Nah, dan itu semua taruhnya di cash fund sama fixed income aja. Dia contohnya begini. Jadi tahap setelah kita tadi mulai menggugah itu kan kita ingin bertanya nih, anaknya umur berapa tahun dan kira-kira kalau kuliahnya itu di mana? Rencana kuliahnya itu di mana?
Kan begitu. Nah, kalau dibilang, oh rencananya itu kemarin paling tidak di UPH Medan. Saya baru tahu kuliah UPH rupanya mahal. Karena kalau dulu di Harapan, itu sepertinya udah asik gitu. Ya. Nah, jadi dari sana kita sudah mulai bisa merancang. Jadi makanya saya bilang, insting kita itu sewaktu bertanya itu udah dibarengi dengan sebuah senjata yang kita bakalan mau sharing itu bagaimana. Gitu. Jadi nggak lagi ininya, ibaratnya kita butuh pertimbangan ya. Jadi kalau saya pribadi itu sharing dengan nasabah itu, kok sekarang gini, dari tadi kita udah tahu bahwasanya ini paling tidak ada 500 juta untuk dana pendidikan. Ini kita kunci ya, 500 juta ya. Oke. Nah, sekarang 500 juta ini saya ada 2 poin. Saya ada 2 cara. Saya jelaskan dua-dua ya. Nanti Anda melihat di mana yang menjadi masalahnya. Gitu. Jadi saya dulu pernah menjelaskan EduKids ya. Dan menjelaskan waktu itu masih belum ada panen proteksi pasti ya. Saya menjelaskan Maxilink. Nah, kalau menjelaskan EduKids itu kan udah pasti. Anda tinggal ambil UP 250 juta berarti. Karena keluarnya kan 500 juta. Benar ya? Jadi tamat SMP keluarnya 125 juta, keluarnya di SMA 250 juta, berarti dia harus ambil yang 500 juta. Karena dia waktu SMA dia butuh 500 juta. Gitu. Jadi saya menjelaskan, jadi ada 3 tahap pencairan kalau Anda ambil EduKids. Dan pembayarannya pasti tidak ada embel apa-apa. Dan hitungannya adalah sekian. Nah, jadi karena anaknya sudah mungkin berumur 3, 4, atau 5 tahun, kalau dia 500 juta, itu premi yang dibayar paling tidak juga sudah 300-an itu, sampai 400. Dia bilang, wah, mahal juga ya menyiapkan ini. Harus butuh 30 juta paling tidak per tahun. Karena bayarnya 10 tahun kan. Atau 350 juta. Nah, jadi saya bilang begini, saya punya satu ide, tapi ini kamu harus benar-benar teliti ya. Kita keep UP Jiwa 500 juta. Dan kamu nabung pakai Maxilink 118 juta per tahun. Kamu tabung juga 10 tahun. Nah, kondisinya nanti di permainan unitnya, kita nggak ambil saham semua. Kita mix. Tapi kalau kamu ready, kita bisa ambil saham semua. Nah, jadi agak butuh benar-benar perhatian lebih sih. Jadi saya kadang-kadang agak sedikit bagaimana ya. Saya juga takut pribadi, nasabahnya tambah bingung. Waduh, ribet ya. Tapi saya pribadi kalau model saya tidak menjelaskan 2 poin ini, rasanya tidak puas gitu. Kedengaran? Kedengaran. Ya, mungkin Pak Hansin nanti login balik lah ya. Mungkin ada sedikit gangguan tadi. Nah, bukan hanya merencanakan dana pendidikan saja ada gangguan ya. Zoom seperti ini juga bisa jadi ya ada sinyal dan sebagainya. Oke, sorry. Ya. Saya kepencet apa? Oke. Kedengaran suara saya, Pak Hendro? Bisa Pak Hansin, bisa. Aman. Saya. Nah, jadi tadi kita sampai dengan penjelasan bahwasanya di saat Anda memahami 500 juta ini sudah kita keep. Jadi, mengapa kita keep 500 juta? Ini adalah UP jiwanya Anda.
seandainya di tengah perjalanan terjadi resiko, 500 juta ini akan cair. Jadi dana pendidikan Anda sudah pasti akan tercover. Gitu. Ya. Nah, kalau Anda sehat sampai dengan Anda kuliah, nah Anda lihat di tabel ini, tapi ini adalah estimasi. Nah, ini ada sekitar sekian. Nah, Anda harus paham ini estimasi ya, bukan pasti ya. Tapi kalau Anda mau pasti, Anda ambil EduKids. Anda harus ambil EduKids. Tapi kalau ini mengambang, portfolionya mengambang. Nah, tapi kalau kita pakai cash fund, fixed income, itu tidak terlalu jauh naik, juga tidak akan terlalu jauh turun. Jadi dia lebih stabil. Nah, jadi kita lebih safety, kita sebagai agent lebih safety-nya, karena angkanya tidak akan lari jauh-jauh dari estimasi itu, karena dia cash fund. Tapi kalau equity, terlalu riskan gitu. Nah, jadi saran saya kepada teman-teman, kalau ingin memakai unit link di dana pendidikan, kita bisa memakai cara ini. Portfolio di unitnya itu kita ambil managed fund, kita ambil cash fund dan fixed income. Boleh campurkan 20% sampai 30% untuk equity. Nah, jadi mungkin itu portfolio yang kita pelajari gitu. Karena kenapa? Kalau 500 juta sebenarnya kita pakai multi-link itu preminya murah sekali. Kan? Nah, sisanya kalau memang dia ada budget, ya udah kita masukin aja di top dia kan begitu. Karena dia ini kan larinya dari EduKids. Nah, ini EduKids kalau menurut Anda 30 juta gimana? Mahal. Kan gitu kan? Mahal banget ya, 30 juta ya. Tapi pasti loh, anak Anda tamat SMP dapat 125 juta, tamat SMA dapat 250 juta, setelah kuliah dapat lagi 125 juta. Kan gitu. Karena diambil 500 juta kan. Di SMP 125, di SMA 250, setelah tamat 125. Benar ya? Kalau salah koreksi ya, karena jarang-jarang jualan. Ya, kalau ada salah nanti dikoreksi ya. Nah, jadi begitu sampai di tahap ini, muncullah angka. Di saat muncul angka, akan muncul sebuah objection. Hancur mahal. 30 juta per tahun untuk proteksi sekian. Nah, jadi masalahnya di mahal. Iya, masalahnya di mahal, budgetnya mahal. Berapa yang Anda kira-kira menurut Anda tidak yang sesuai dengan kemampuan Anda? Kita bisa masuk ke next step lagi. Jadi kalau 30 juta mahal, 20 juta bagaimana? Kalau 20 juta sebenarnya masih oke. Nah, kan dapat angkanya. Kembali kepada kita aja. Kalau 20 juta dimasukkan ke max ceiling dengan 10 tahun, dengan alokasi dananya di fixed income, dengan cash fund, dengan equity yang tadi itu, kira-kira mendekati 500 juta enggak? Saat anaknya berumur 18 tahun. Nah, kalau mendekati, kita langsung boleh, sebenarnya Anda pakai ini aja deh kok, ini nggak usah. Kita yang langsung kasih satu solusi. Jadi pembahasannya menjadi satu gitu. Awalnya memang dua. Tapi begitu kita sudah mulai dapat, kita langsung harus kunci satu solusinya aja. Itu yang kita bahas terus. Yaitu model sharingan saya ya. Mungkin di lapangan itu kalau ketemu dengan nasabah yang pola pikirnya untuk proteksi dana pendidikan itu, nah mungkin saya lebih kurang bermainnya seperti begitu, Pak Hendra. Ini sharingnya. Jadi ini pengalaman saya sharing lebih kurang. Nah, gitu. Oke, ya. Berarti kalau dari pengalaman Pak Hansin, idealnya itu kalau untuk alokasi unit link lebih aman, bukan lebih aman, lebih dianjurkan lah fixed income sama cash fund ya. Nah, ya. Kalaupun kita mau sisipkan equity fund, ya mungkin ada 10% lah di sana seperti itu.
Ya, ini hari-hari ini saya secara pribadi belajar tentang pengalokasian unit khusus untuk dana pendidikan. Memang selama ini sih saya lebih banyak di equity fund. Kalau dulu sih lebih bermainnya banyak di special equity fund seperti itu. Nah, memang kalau balik-balik lagi equity fund itu kan bahasa yang sering saya pakai adalah high risk, high return. Seperti itu. Nah, sama seperti yang inilah nasabah yang saya bicarakan tadi. Nah, dia sudah mau kuliah, tapi dana yang tersedia saat ini di polis dia Unilink itu baru 16 juta loh. 16 juta. 16 juta. Nah, mungkin tadinya dia mau kuliah di UPH, tapi karena budgetnya seperti ini, ya mungkin kita cari PH yang lain malah. Ya, cari PH yang lain atau yang di bawah UPH seperti itu, yang sesuai budget. Nah, kalau sesuai budget balik lagi ke anaknya kan. Nah, kan belum lagi kalau misalkan teman baik anak kita kuliahnya di sana, di tempat yang jauh. Oh, saya mau ikut dia seperti itu. Nah, berarti butuh biaya yang ekstra lagi. Iya. Belum lagi, oh, teman baik saya kuliahnya di Jepang misalkan. Wah, berarti kita harus sedia lagi berkali-kali lipat lagi kalau misalkan harus kuliah di sana seperti itu. Belum lagi kalau misalkan jurusan yang dia minati adanya hanya di kota tersebut lagi, misalkan. Nah, itu berarti butuh biaya yang lebih tinggi lagi. Nah, balik lagi, ya tadi seperti apa Hansen bilang, memang mahal sih. Nah, tiba-tiba saya jadi teringat, ya memang mahal. Masalahnya mau mahal sekarang, atau mau mahal 5, 6, 7 tahun yang ke depan lagi. Bukankah lebih mahal lagi, ya, seperti itu. Nah, sekarang saja sudah mahal. Belum kalau kita nunda lagi, pasti mahal lagi. Nah, jadi saya jadinya belajar, bukankah ada harga yang harus kita bayar hanya gara-gara kita menunda? Ya, seperti itu. Jadi semakin lama kita menunda, ya semakin tinggilah nilai yang mau kita sisihkan seperti itu. Nah, semakin lama, nah saya pernah nulis seperti gini, semakin lama kita beli asuransi, yang untung itu agennya sebenarnya. Kan preminya lebih mahal, bukan? Nah, berarti kita kali komisinya juga lebih tinggi lagi. Seperti itu. Nah, tapi yang balik lagi, hidup dibatasi oleh usia. Nah, ini saya juga belajar banyak hal. Nah, baru ini saya ada post salah satu sahabat saya, hanya beda setahun. Hanya beda setahun sama saya, dia sudah berpulang. Dia sudah berpulang. Nah, saat ini saya lagi urus asuransinya seperti itu. Nah, sebenarnya kita tidak tahu usia hidup kita dibatasi oleh usia dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Entah anak kita nantinya selesai kuliah atau bisa saja ya sebelum dia kuliah pun, sebelum dia selesai SMA pun, nah mungkin kita sudah harus menghadap sama bos kita kan, seperti itu. Nah, berarti balik lagi ya ada harga yang harus kita bayar dari yang namanya penundaan. Balik lagi mau mahal sekarang atau mau lebih mahal nanti, atau ibaratnya kita jadinya mengorbankan impian anak kita seperti itu hanya gara-gara kita belum mampu atau kita tidak sanggup menyekolahkan mereka seperti itu. Nah, saya tiba-tiba jadi teringat. Nah, ini makanya aslinya seperti gini Pak Azin, dari diskusi tiba-tiba banyak ide yang muncul dari software saya seperti itu. ada teman yang bilang seperti gini. Sekalipun kita hanya tamatan SMA, tapi kita bisa membuat anak-anak kita itu sarjana. Nah, itu kita sebagai orang tua yang sukses loh. Ya. Nah, kita sebagai orang tua yang sukses seperti itu. Kita hanya tamatan SMP, tamatan SD, ataupun nggak sekolah atau bagaimana seperti itu. Nah, tapi kita bisa mengkuliahkan anak-anak kita sampai selesai, sampai mereka sarjana. Nah, kita sudah termasuk orang tua yang sukses. Seperti itu. Ya, itu sih Pak. Nah, berarti kita balik lagi tetap ada menyelipkan fixed income fund sama cash fund. Nah, kalau idealnya Pak, idealnya tuh berapa persen ya? Atau berapa? Bebas sih. Bebas, okay. Bebas Pak Hendra. Cuma sewaktu dulu saya mengikuti
kelas ini. Yang di camp itu, yang di camp itu yang di base camp yang di Bandung nggak salah? Iya, saya udah lupa sih. Dia kalau nggak salah, saya udah lupa posisinya di Bandung atau di apa waktu itu. Iya, atau di Jogja. Yang jelas, jadi dibawa oleh apa dari kantor pusat sih, bagian investasi kan. Nah di situ saya baru mulai gitu, saya baru mulai ngerti. Wah, karena dibuat begitu, portfolionya malah lebih bagus Pak Hendra dibanding kita 100% di equity. Gitu. Karena kita tahu di 5-6 tahun ini equity kan nggak gerak kemana-mana gitu. Padahal di cash fund dia malah stabil, tapi ada dapat gitu. Ada dapat stabil. Nah, mereka dengan kalkulasi mereka, saya baru lebih bagus ini dipecah kalau begitu. Kalau dulu kita kan, saya juga awal-awal ya, saya pribadi waktu itu semua 100% equity. Karena saya menganggap ini adalah long term. Ini adalah jangka panjang. Kamu masih bayar premi gitu loh. Kamu masih bayar premi, ya udah beli aja unit selagi lagi murah kan nggak apa-apa kan begitu. Nah, karena untuk jangka panjang kan begitu. Tapi karena kita tahu Panin juga punya kemudahan, kita bisa beberapa kali mengubah ya dalam 1 tahun kan. Nah, mengapa kita tidak memakai itu, Pak Hendra? Jadi waktu saya pulang training dari itu, saya sudah menjelaskan ke beberapa nasabah, dan kebetulan pada saat itu belum sempat anjlok, masih oke, masih waktu nggak salah dia Panin Special Equity ya, karena waktu dulu saya banyak kan ambil Panin Special Equity, karena kan kita tahu Panin Special Equity kan 1.000 waktu itu kan, ada yang 1.100, ada yang 1.000 berapa waktu itu, dia belum anjlok di bawah 1.000 waktu itu. Jadi saya ada tawarkan, ini kita switch ya, karena itu udah kita switch ya. Pengalamannya waktu itu belum dipakai, kepake waktu di pandemi di tahun lalu. Nah itu kepake. Nah jadi waktu di saat switch, kebetulan itu harga unit jatuh kan sampai 800. Nah di saat itu saya diserang mantan teman yang di bendera lain kan gitu. Apa? Hansin bilang apa? Itu investasi kan. Coba lihat uangmu sekarang sisa berapa. Jadi ini pengalamannya sungguh-sungguh akan saya ingat terus-menerus. Nah, jadi saya bilang di konsep awal kita dulu itu, ini adalah tujuannya pensiun jangka panjang. Jadi, kalau kamu sekarang mau cari aman, kamu bisa pakai cara begini. Nah, kebetulan pada saat itu saya ada pakai. Saya bongkar 100% Panin Special Equity dia menjadi 30 Panin Equity, 30 cash fund, 40 fixed income. Dan saat itu harga saham anjlok sampai 800. Apa yang saya lakukan kembali? Saya kabarin kembali ke dia. Ini kita switch balik ya ke equity semua. Kenapa? Lagi murah. Jadi boleh. Ya udah, kamu buat aja. Kita beli lagi, kita switch lagi kembali. Berarti artinya saya beli kembali Panin Special Equity itu di harga 800. Nah, harga hari ini kan 800-an kan. Artinya angka yang kita ambil itu setidaknya lumayan, tapi teman-teman, ini butuh benar-benar pemahaman yang tidak sekilas gitu. Harus benar-benar kerja keras kita sebagai agent dan nasabahnya benar-benar harus paham gitu. Jadi kalau ada model nasabah, waduh, sama kamu ribet kali, mau rubah ini, rubah itu, rubah ini. Senjata makan tuan, teman-teman. Jadi faktor kedekatan kita dengan nasabah, faktor pemahaman nasabah, ini benar-benar menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk bagaimana mengeksekusinya di lapangan. Itu mungkin saran saya, Pak Hendra. Jadi keluar dari EduKids ini, jadi sedikit ini sharing pengalaman.
Nah, jadi kalau kita kembali pada EduKids, cara yang paling aman adalah seperti yang tadi, kalau perlu semua cash fund, 100%. Ya, itu udah paling aman. Karena dia tidak akan bergejolak, uangnya pasti lebih kurang, harusnya sama. Ya, nanti kita tanya lebih yang senior ya. Kalau cash fund, karena saya melihat dari web kita itu nampak cash fund itu dari tahun ke tahun itu stabil aja. Naiknya nggak banyak kali, turun-turunnya juga tidak banyak kali gitu. Jadi karena kenapa? Kalau equity di tahun 2020 ya berarti ya. Kita cek tahunan sisanya 200 juta. Di bulan 3 kita cek tahunan bisa jadi 140 juta. Ngeri kan? Karena faktor ininya jatuhnya banyak. Dia bilang, kemarin baru 200 juta, ini kok bisa 150 juta? Ya, co-unit, segala macam. Apa itu unit? Nah, nggak gampang. Jadi saya bilang, benar-benar kita harus kerja keras sebagai agent dari pemahaman produk, dari pemahaman kita kepada nasabah, bagaimana pertimbangan kita, nasabah ini pengetahuannya tentang ini sampai di mana gitu. Kalau dia belum paham, kita harus jelaskannya pelan-pelan dan memastikannya itu dia paham. Makanya saya bilang EduKids ini memakai unit link bisa memastikan dana pendidikan dengan memakai program unit link bisa aja. Tergantung bagaimana Anda mengarahkan. Begitu Pak Hendra. Jadi mungkin sharingin saya sampai di sini lebih kurang karena dari awal kita sudah cerita masalah, kedua kita mencoba untuk memberi tanggapan dan melihat responnya bagaimana, ketiga solusi produk, nah keempat bagaimana penyusunannya. Nah jadi setelah ini kita rangkai, ya mudah-mudahan nasabah jadi lebih ada merasa itu benar-benar dibawa gitu, sampai tujuannya sampai gitu. Tujuan yang dia mau itu akhirnya sampai, walaupun dengan ketidakpastian. Tujuannya tetap pasti terjawab, pasti sampai. Mungkin begitu Pak Hendra. Ya, Pak Ansin. Oke, nah berarti kita juga bisa bilang bahwasannya kita bisa pakai produk kita untuk tujuan nasabah kita. Pokoknya kita harus menjelaskannya dengan baik, balik lagi dengan pendekatan yang baik tentunya sama nasabah kita. Nah, memang kita lihat banyak nasabah kita yang awal-awalnya juga tidak begitu paham seperti itu. Nah, mereka akan mulai memahami jika ada agen-agen lain dari bendera lain kasih suntikan. Nah, di sanalah kesempatan kita untuk bisa mengedukasi mereka lagi seperti itu. Nah, jadi ibaratnya kita bisa mengedukasi nasabah kita, mengedukasi calon nasabah kita, baik dengan education plan atau dengan produk-produk kita yang lainnya seperti itu. At least tujuan kita pribadi itu tercapai. Baik kita masih ada ataupun kita sudah tidak ada seperti itu. Sebenarnya ada sesuatu ya ada sesuatu yang bisa kita tinggalkan lah untuk memudahkan mereka nantinya seperti itu. Baik, nah mungkin kita buka sesi tanya jawab sebentar Pak Ansin ya. Nah dari teman-teman yang ikut Zoom kita hari ini, sesi kita hari ini, apakah ada pertanyaan yang bisa yang mau ditanyakan? Nah kita langsung saja, jadi nggak usah di kolom chat lah ya, nggak usah di kolom chat, langsung saja mic-nya dinyalakan, langsung bertanya kepada narasumber kita Pak Ansin. Nah silakan. Nah cuma untuk yang bertanya nggak ada giveaway ya, nggak ada giveaway ya. Ada teman-teman yang ingin bertanya seperti itu? Silakan. Ya, saya lihat berapa orang yang ada ikut. Ya, sekarang sudah ada 18.000 yang ikut. Iya. Ya, ada pertanyaan mungkin dari Pak Ason, Pak Asui, nah, Pak Ciko sudah bergabung juga sama kita. Ada Bu Hani, ini ada Bapak atau Ibu Mulia, ada Cinani, Sindurni, Bu Rosni, Santi, ada Cina, ada Bu Tio, ada Ciminda, ada Ciyeni. Mungkin ada yang mau bertanya
dari 18 orang ini selain dua lah ya, selain kita, selain Fendi juga. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Atau mungkin ada yang ingin berbagi pengalamannya ketika menjual yang namanya EduKids. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, ini saya tiba-tiba teringat satu pertanyaan Pak Ansin. Ya, Agak Pak Hendra. Ya, agak pribadi Pak ya. Agak pribadi. Ya. Nah, selama Bapak berkarir di agen Panin, nah ada berapa nasabah ya yang deal sama Bapak beli EduKids Plan? Nah, jujur kalau saya hari ini, saya sampai hari ini masih suka di multilink lah, masih suka di multilink sih. EduKids saya jarang sekali. Jadi saya masih terpola, masih terprogram dengan multilink ini mau diapain bisa, mau dikemanain bisa, seperti itu. Ibaratnya satu bahan kain, ini mau dijadikan apa bisa, mau dijadikan baju, celana, kain jendela, tapak meja itu bisa. Nah, saya masih terpola dengan seperti itu. Tapi ini hari ini kita sama-sama belajar, EduKids itu bisa, dalam tanda petik, memberikan jaminan lah ya, nanti tamat SMP berapa, tamat SMA berapa, nanti kuliah berapa, seperti itu. Nah, kalau balik lagi ke Pak Hansin, ada berapa nasabah Pak Hansin yang membeli program dari EduKids ini? Seperti itu Pak Hansin. Saya jujur-jujur ya Pak ya. Ya. Sampai hari ini saya juga belum berhasil jual EduKids. Oke. Tapi ada, ya, karena ada mengedukasi juga lah Pak ya, nasabah-nasabah kita dengan produk. Ya. Ya, artinya saya mirip seperti Pak Hendra yang tadi. Jadi saya lebih condong menjelaskan sebuah konsep yang satu untuk semua gitu. Oke. Jadi tidak terlalu fokus kepada ini pendidikan gitu. Saya sangat jarang, hampir tidak pernah memulai perkataan dengan oh ini pendidikan ya, oh ini kesehatan ya, enggak gitu. Jadi saya lebih condong dalam hal mengedukasi itu tentang proteksi secara keseluruhan. Oke. Jadi kalau terproteksi UP jiwanya mungkin 2M, 3M, 5M, secara otomatis itu lebih jangka panjang. Jadi kalau maaf kata waktunya sedikit, ini bisa dipakai untuk kebutuhan hidup sampai dengan dia kuliah. Kan gitu. Tapi kalau dia umurnya panjang, itu bisa menjadi aset dia yang bisa diwariskan. Oke. Kan begitu. Nah, jadi saya lebih mengedukasi ke sisi proteksi income, ke proteksi aset, ke meningkatkan aset gitu. Saya lebih condong ke sana dibanding saya bercerita pendidikan gitu. Karena saya yakin tiap orang tua itu pasti sudah menyiapkan gitu. Karena dana itu yang dia takar 500 juta, anaknya baru 3 tahun, saya punya waktu 15 tahun. Ya udah. Karena kenapa? Faktor di depan ini Pak Hendra, artinya kalau kita mulai dengan kamu ada buat pos keuangan enggak? Apa itu pos keuangan? Pos keuangan itu ada 5, isinya itu A, B, C, D, dan E. Salah satunya kita bisa sisipkan dana pendidikan di situ sebenarnya. Yang utamanya tabungan, karena ada darurat kan, ada tabungan, ada darurat kan. Nah, jadi kita bisa sisipkan ini tabungan bisa jadi alternatif untuk menjadi pendidikan gitu. Nah, sekarang kamu susun ini dulu belum? Oh, ada sih. Nah, portfolionya bagaimana? Kalau kita tanya nasabah, jadi kamu simpan berapa? Kan tidak etis ya Pak Hendra ya. Jadinya kita bisa kasih sebuah contoh, kalau memang portfolionya itu per bulannya 10 juta, berarti dana pendidikannya itu yang kamu rancang ini, kamu nanti anaknya 1, 2, atau 3. Kalau anaknya 1, simpan 500.000, sama anaknya 3 juga simpan 500.000, otomatis kan udah nggak afdol ya.
Nah, jadi kita bisa mulai dari sana sebenarnya. Jadi kalau saya boleh dibilang hampir-hampir mirip Pak Hendra juga. Jadi saya lebih condong kepada perencanaan yang lebih menyeluruh gitu. Jadi tidak terlalu fokus ke pendidikan gitu. Jadi makanya beberapa kali saya ada pernah prospek khusus pendidikan, jawabannya itu mahal. Karena kenapa? Kita udah terlalu lanjur mengedukasi itu dengan UP Jiwa menjadikan ini sebagai multi function. Banyak manfaatnya. Dari UP Jiwa ini kita bisa arahkan kemana aja. Sisa dana yang di dalamnya kita bisa pakai kemana aja. Jadi menjadikan nasabah itu lebih berwawasan dan dia juga sudah bisa mulai tahu bahwasanya, wah sayang dong kalau budgetnya gua taruh di kemari gitu. Lebih baik ini budgetnya saya buat begini gitu. Nah jadi seperti kata Pak Hendra tadi itu, faktor kedekatan kita, faktor bagaimana kita membahas, faktor bagaimana kita diskusi, faktor tanggapannya nasabah, responnya nasabah. Nah, itu semua menjadi sebuah alur gitu. Jadi kita hari ini nggak bisa bilang bahwasanya setelah A, B ya, setelah B, C ya. Nggak akan bisa. Jadi kita hari ini bahas pendidikan. Alurnya kita sudah tidak dapat. Kita masuk step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, sampai di step 4, kemampuan kita mengelola data itu diperlukan. Kemampuan kita edukasi itu apa nih? Ada yang bertanya, Mas Sin. Tapi nanti kita setelah penjelasan lanjutan dari Pak Hansin. Nah, ya. Nah, jadi di faktor ujungnya ini kadang-kadang menjadi sebuah bumerang gitu. Jadi kalau kita sebagai agent hanya membekali diri kita itu, nggak perlulah itu, nggak perlulah itu. Jadi nasabah itu juga jadi akan berkurang wawasannya gitu. Tapi kalau kita mau total gitu, saya ibaratnya kalau kita menjelaskan itu saya total gitu. Kita jelaskan baiknya di mana, buruknya di mana, kurangnya di mana, lebihnya di mana. Siap, paham? Anda pilih yang mana? Nah, jadi itu biasa saya lakukan gitu, Pak Hendra. Jadi begitu saya jelaskan dengan menurut saya hampir lengkap, saya akan langsung. Jadi ini pilih A atau B? A atau B? Ayo kamu pilih dulu. Kita baru bisa lanjut ini. Karena kalau kamu udah milih, saya bisa melanjutkan menjelaskan lebih detail lagi. Tapi kalau kamu tidak bisa, kamu masih belum bisa memilih, ya nanti jadi lebih ngambang. Jadi kita lebih banyak kehabisan energi gitu menurut saya, Pak Hendra. Nah, jadi sebaiknya kita runcingkan gitu, kita kerucutkan dulu. Ini arahnya mau kemana? Ya. Jadi setelah dapat ujungnya, nah disitulah kita keluarkan lagi yang khusus yang telah dikerucutkan tadi. Gitu Pak Hendra ya. Ya Pak Hansin. Nah, saya jadi teringat produk kita kan banyak. Ya mungkin ada teman-teman seperti saya lah. Saya lebih nyaman jual multilink. Nah, saya juga trauma jual maxiling seperti itu. Iya. Tapi at least kita juga harus menguasai produk-produk kita yang ada. Kenapa? Karena ada nasabah di luar sana, tanda petik yang unik. Oh, saya nggak mau yang unit link. Saya maunya yang konvensional malah. Saya nggak mau yang unit link. Nah, karena saya tahu unit link itu seperti apa. Saya lebih hopeful kalau saya beli aset, beli rumah, beli tanah seperti itu. Nah, berarti ada nasabah yang seperti itu juga. Nah, ada nasabah saya ketika saya jelaskan unit link, oh Hendra, mau unit link. Koko saya ai tradisional nih. Nggak ada tabungan. Koko, yokin bocap. Nah, ada model nasabah seperti itu. Jadi ibaratnya kita juga at least ada menguasai lah, memahami produk-produk yang ada di perusahaan kita seperti itu. Jadi ibaratnya
kita juga bisa fleksibel dalam tanda petik, maunya nasabah itu kira-kira produk yang seperti apa, produk yang bagaimana seperti itu. Jadi kalau misalkan kita dia maunya yang konvensional, tapi kita tawarkan unit link, ujung-ujungnya dia pasti nggak beli kan, seperti itu. Jadi kita juga harus menguasai lah dalam tanda petik seperti itu. Nah itu sih menurut saya. Baik, kita bahas ada pertanyaan dari peserta. Tadi sudah di-share oleh Friendly. Oke. Ini ada pertanyaan, Pak Ansin, bagaimana kalau saya simpan dana pendidikan melalui reksadana saja? Atau dengan menyimpan saham yang blue chip atau bagus? Asik nih, ini ada agak sedikit baru nih. Terus ada juga, oke, ini berarti ada 2 pertanyaan. Nah, kita bahas dulu yang ini, Pak Ansin. Bagaimana kalau saya simpan dana pendidikan melalui reksadana atau dengan menyimpan saham yang blue chip? Bagus nggak? Ya, silakan Pak Ansin. Ya, soal bagus atau tidak, kalau menurut saya yang penting disimpan dulu. Kalau nasabah ada. Karena kenapa? Saham Unilever bagus, Pak Hendra? Bagus ya? Bagus, kalau ada beli bisa. Ada beli kan? Tapi saham Unilever, Anda tahu nggak sudah jatuh berapa persen sampai hari ini? Nah, itu dia. Ya, nah jadi kalau menurut saya, saham untuk jangka panjang dengan blue chip, perusahaannya tergolong blue chip, ya sah-sah saja sih Anda menyimpan di sana, tapi dalam tanda kutip Anda juga sebagai nasabah paham bahwasanya ini adalah floating, harganya floating, naik turun gitu, tidak ada yang pasti. Sama dengan kita cerita unit link juga tadi kan sebenarnya kan, saham-saham unit link yang dipanen itu juga semuanya diarahkan kepada perusahaan yang blue chip. Tapi buktinya kan masih floating juga, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, volatile menurut Pak Ciko. Turun naik ya Pak Ciko ya. Saya bahasa apanya agak kurang familiar. Ya turun naik. Kalau floating maksudnya itu dia masih mengembang-ngembang ya Pak Ciko ya. Sorry Pak Ciko. Jadi untuk bahasa-bahasa apa kita harus berterima kasih banyak kepada Pak Ciko nih. Membenarkan ya. Jadi karena dia naik turun, reksadana sebenarnya juga naik turun kan sebenarnya. Tapi kalau dia bilang ada sih, tapi berapa? Itu pertanyaannya. Ada simpen tapi berapa? Tujuan kamu sekarang bagaimana gitu. Jadi saya suka menjadikan pertanyaan dia itu menjadi pertanyaan kembali. Jadi pertanyaan yang sudah diajukan, kita simpen, kita olah, kita balikin gitu. Oke, bagus. Pertanyaannya adalah, kamu simpannya berapa? Tujuannya kamu itu kemana? Berapa yang mau kamu capai? Jadi, kita menjadi pendengar gitu. Nah, jadi mungkin untuk teman yang menanyakan apakah simpan di reksadana atau saham itu bagus, bagus jawabannya. Karena sudah menyimpan kan, daripada tidak menyimpan. Nah, masalahnya adalah angka berapa yang ingin dicapai dan simpannya berapa. Kembali kepada di sana gitu. Mungkin bisa menjawab gitu ya, Pak Hendra ya. Ya, berarti ibaratnya kita sudah ada memulai dulu lah ya. Nah, seperti kalau kita discuss produk asuransi itu mana yang bagus? Semua bagus, tapi ada beli seperti itu. Iya. Nah, tadi saya suka dengan ilustrasi yang dipakai oleh Pak Ansin. Pertanyaan mereka kita simpan dulu, terus kita balik lagi dengan bertanya kepada mereka. Itu seperti polanya kita lagi main badminton, Pak. Dikasih terus ya Pak ya, ditampung, naikkan lagi Pak. Habis itu baru ya, habis itu baru smash. Kasih drop shot, suruh dia kejar lagi gitu ya. Oke. Nah, berarti bagus dalam artian kita ada memulai dulu lah ya Pak ya, ada at least kita ada beli dulu lah ya, ada beli dulu, ada menyimpan. Ya. Mulai dulu seperti itu. Oke. Ya, semoga yang tadi bisa menjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan kedua, Pak Ansin.
Nah, kita Ya. tahu bahwa nilai rupiah makin lama makin mengecil. Kalau saya rencana simpan 500 juta, setelah anak dewasa 15 atau 18 tahun kemudian, ternyata biaya saya itu sudah naik, mungkin bisa 2 kali atau lebih. Bagaimana baiknya? Nah, seperti itu. Cuma saya kok nggak muncul ya? Ya, ini ada ini secara pribadi. Oh, Nah, yang Japri, Pak Ansina. Jadi kita tahu bahwa Japri. ya, Japri, kita tahu bahwa nilai rupiah makin lama makin mengecil. Kalau saya rencana simpan 500 juta setelah anak dewasa 15 atau 18 tahun kemudian, ternyata biaya saya itu sudah naik. Mungkin bisa 2 kali atau lebih. Nah, bagaimana baiknya? Ya, silakan Pak Ansin. Atau baiknya, ya udah baiknya kamu nggak usah kuliah. Nggak usah kuliah dulu deh. Nah, tapi balik lagi, mengumpulkan impian anak-anak kita, bukan seperti itu. Ya, nah makanya saya bilang waktu kita mendapat porsi-porsi begini, kemampuan kita sebagai agent itu harus jadi apa? Komplit gitu. Kita bisa pakai rumus kalkulator tadi yang disinggung Pak Hendra di depan kan. Nah, kalau hari ini butuh 500 juta, anak Koko atau anak Cici umurnya sekarang berapa? Oh, anak saya 5 tahun. Berarti 10 tahun kemudian dengan inflasi pendidikan. Ya. Berarti yang Anda harus simpan bukan 500 juta lagi kan. Jadi yang intinya kita tanya kembali 500 juta itu untuk hari ini atau untuk 10 tahun yang akan datang. Masalahnya di situ. 500 jutanya itu untuk hari ini, dikalkulasikan hari ini, atau 500 jutanya memang mau dipakai untuk yang akan datang. Makanya kita jangan telan bulat-bulat dulu. Kalau kita konsen ya, kita mindful ya. Kita tahu bahwasanya dia kasih pertanyaan, saya harus bertanya kembali. Mindful ini saya semalam dapat dari Gracia Poli. Dia diwawancari oleh Dirut Garuda ya, Garuda Indonesia. Ditanya bagaimana kunci kemenangan meraih medali emas di Olimpiade. Jadi dijawab Gracia Poli ini adalah mindfulness, Pak. Sadar bahwasanya dia masih lagi bertanding, dia harus meladani permainan lawan dengan pola yang hampir mirip gitu. Bersih dikasih, jangan buat kesalahan sendiri gitu. Nah, jadi kalau saya angkat kembali ke posisi kita sebagai agent, kita harus mindfulness juga sebenarnya. Pertanyaan nasabah yang dikasih ke kita tidak usah takut. Jadi, waduh, ini gimana jawabnya ya, 500 juta ya? Tenang aja, 500 juta ya? Baik. Jadi Cici maksudnya ini 500 juta itu untuk hari ini, atau saya boleh tanya 12 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan? Umur anak Cici sekarang berapa? Dan rencananya kuliahnya di mana? Nah, jadi kita bantu mengarahkan gitu, mungkin Pak Hendra. Karena 500 juta ini kalau pakai di Indonesia sebenarnya mau dibilang lebih, mau dibilang kurang, ya bisa kurang juga kan. Kalau kita lihat di gambaran apa, di UPH tahun 2010 katanya itu kuliahnya aja sampai tamat 250 juta. Saya pribadi terkejut di 2010. Kuliahnya 250 juta. Ada sumber yang mengatakan begitu. Ya. Nah, jadi setelah disurvei tahun 2025 itu biaya kuliahnya udah hitungan M. Nah, jadi kalau ditanya takut mengecil ini, paling tidak Cici atau Koko sudah punya 500 juta kan? Itu untuk kabar bayinya berarti ya? Iya, jadi paling tidak udah ada 500 juta kan? Nah, jadi ya pastiin dulu kalau saya suka modelnya begitu. Saya harus pastiin dulu. Pertanyaan dia itu atau pernyataan dia itu saya balikin jadi pertanyaan untuk lebih memastikan gitu. Jadi kita bantu dia, ibaratnya kita mengarahkan gitu. Jadi menurut Anda ini 500 juta ini yang di mana gitu loh. Kita membantu dia memperjelas.
Nah, kalau dari pertanyaan ini, nah kalau saya rencana simpan 500 juta, setelah anak dewasa 15 atau 18 tahun kemudian, ternyata biaya saya itu sudah naik, mungkin bisa 2 kali atau lebih. Nah, berarti kan gambaran 500 jutanya ini untuk nantilah kalau saya Hari ini? Untuk nanti ya, kalau saya rencana simpan 500 juta setelah anak dewasa, 15 atau 18 tahun kemudian, kan berarti untuk jangka panjangnya nanti, untuk nantinya. Ya, makanya saya bilang tadi kita arahkan lagi kembali di depan. Berarti kan salah hitung ini. Ibaratnya begitu. Salah perhitungan. Kalau kita bisa bantu dia perjelas. Ya, mungkin nggak Pak Hendra. Saya prediksi di masa depan uang kuliahnya 500 juta. Tapi rupanya tiba-tiba 1M. Ya. Kekurangan dong di saat saya mau pakai kan begitu kan. Ya tapi at least kan paling tidak udah ada 500 juta gitu. Nah, jadi maksud saya jangan nih terlalu dipikirkan cukup atau tidak cukupnya dulu gitu. Lebih baik Anda mulai aja dulu. Karena nih 500 juta ini kita kan nggak jelas ya porsi portfolionya itu dia taruh di mana gitu. Kalau dia taruhnya di bank, ya bisa jadi kan tetap stabil. Tapi kalau tadi dia di reksadana atau di saham, ya bisa jadi kan berkembang. Nah, jadi kita harus punya wawasan untuk mengelola data ini gitu. Dari data pertanyaan tadi ini kita bisa kelola menjadi beberapa pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan yang kita kelola tadi itu, ya mudah-mudahan kita bisa mulai menangkap gitu. Oh iya, saya pikirnya ini untuk ini gitu loh. Nah, jadi kita bisa bantu dia untuk lebih mengarahkan gitu. Mungkin gitu Pak Hendra. Ya. Karena ini pertanyaannya jangka panjang kan. Ya. Kalau kita pakai rumus, hitungannya bagaimana. Kalau kita pakai takar-takar, gimana gitu. Jadi jawabannya itu harus ada. Oh, jadi tujuannya di mana, angkanya berapa. Tapi kalau dia bilang ini 500 juta di masa depan, nah berapa tahun yang dia masuk tidak cukup itu? 15 kita harus, tahun. Ya. Kan gitu. Harus berapa tahun itu? Berapa tahun ke depan lagi itu? Yang menurut dia tidak cukup kan gitu. Ya, berarti kita harus jabarkan lebih luas lagi Pak ya. Nah, contoh ya kasih gambaran lebih luas. Ya. Nah, contoh misalnya kalau 500 juta, kalau dia simpan, nah 15 tahun kemudian, rupiah jadinya inflasi. Nah kita harus bertanya juga, ya ini rencana Bapak, Ibu 500 juta mau simpannya di mana? Nah, kalau misalnya kita simpan di bank, kan, ya kita berdoa saja dapat hadiah utama 5M, kan bisa dipakai juga nantinya. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa buat lebih luas lagi, buat lebih lebar lagi seperti itu. Jadi kita sama-sama berpikir dengan nasabah kita supaya kita juga bisa merasakan, oh berarti kita juga ikut menjadi bagian kita lah, membantu nasabah kita memperhatikan impian mereka seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan ada orang tua yang punya keinginan, kerinduan seperti itu, nah berarti at least anak-anak mereka juga saat ini kita lihat mereka sangat suka dengan dunia pendidikan seperti itu. Nah, maksud saya seperti ini. Jadi saya sempat terpikir, minsyue lah. Kia tuh bosim susah juga kan. Nah, tapi at least kalau misalnya tiba-tiba dia punya satu kerinduan, karena teman baiknya seperti begini, dia mau pulang. Nah, kalau kita simpan pada saat dia mau, kan masalah juga seperti itu. Atau kita sudah simpan, dia nggak mau kuliah, malah dia mau wirausaha. Sama teman-teman dia seperti itu. Nah, kan kita lihat banyak pesannya pengusaha-pengusaha sukses itu latar belakang pendidikan mereka di bawah kita lah seperti itu. Ada juga yang nggak teman, tapi mereka jadi. Nah, tapi kalau misalkan dunia saat ini, apalagi kalau misalnya lah, kita mau jadi dosen, jadi guru, nah kita punya passion di dunia pendidikan seperti itu, nah, itu saya tahu minimal harus S2 sekarang. S1 sudah tidak salah lagi, harus S2 untuk bisa jadi guru, jadi dosen seperti itu.
Nah, bagaimanapun itu, apapun nanti pilihan anak-anak kita nantinya, at least kita sudah mempersiapkannya. Ya Pak, seperti itu Pak Hansin ya. At least kita sudah mempersiapkannya, baik dengan perencanaan yang ada, simpan di mana, yang penting kita ada dulu lah, seperti itu. Yang penting ada dulu. Baik, saya rasa waktu kita juga sudah apa? Friendly, kita sampai jam berapa, Friendly? 3.30 Pak Hendra. Oh, 3.30 ya, berarti ada 7 menit Iya. lagi. Ada 7 menit. Mungkin ada yang ada yang ditambahkan ya dari teman-teman lain ya. Mungkin ada pertanyaan lagi ya teman-teman, boleh langsung DM saya saja di kolom chat secara pribadi ya. Seperti itu. Nah, berarti kita hari ini belajar banyak. Tadi saya ada mencatat yang disinggung oleh Pak Hansin, pos pengeluaran. Ya, selama ini yang kita tahu adalah pos gambling, simpang pos. Tapi ada pengeluaran seperti itu. Nah, pos pengeluaran saya jadi teringat, teringat di tempat saya sebelumnya. Ya, saya sebelumnya ada pos-pos yang harus kita utamakan dulu seperti itu. Nah, pos asuransi, pos kartu kredit, pos biaya hidup. Satu lagi saya lupa pos apa seperti itu. Nah, harus kita utamakan yang mana dulu seperti itu. Nah, dari hari ini tadi diriman kembali lah. Diriman kembali. Enaknya seperti ini teman-teman. Kita ada wadah seperti gini. Kita bisa sama-sama belajar. Saya juga belajar dari Pak Hansin. Yang tadi ada pos, ada 5 pos tadi Pak ya, 5 pos yang ada secara umum lah. Yang ada juga tadi portfolio yang bisa kita pilih. Kalau misalkan untuk mengamankan dalam tanda kutip, berarti ada cash fund, dan juga equity fund seperti itu. Equity fund mungkin sekian persen seperti itu. Ya seperti itu. Jadi yang penting kita ada sama-sama belajar ya teman-teman ya. Baik, dulu yang pernah kita pelajari, nah kita flashback lagi, kita jadi teringat. Oh ya, ini dulu saya sudah pernah belajar, tapi kok sampai hari ini saya nggak pakai lagi ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Baik, kita ada sisa kurang lebih 4 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman atau memberikan sesuatu. Oke, atau mungkin ada tambahan sekilas dari Pak Heri. Ya, silakan Pak Heri. Thank you Pak Hendra, thank you Pak Hansin buat Thank you Pak Heri. Hari ini ya, bahannya hari ini sangat bagus sekali ya bagi teman-teman semuanya, bahwasanya kalau kita bicara tentang perencanaan keuangan, salah satu yang paling penting ya topik hari ini teman-teman. Jadi Pak Hansin sudah mengingatkan kita kembali bahwasanya ini adalah salah satu pintu ketika kita ketemu dengan customer itu adalah mengenai dana pendidikan. Karena memang sebenarnya seperti tadi ada pertanyaan seperti itu ya, memang bagi orang awam itu akan sangat membingungkan ya. Mau simpan dana pendidikan itu harusnya mau di mana kan gitu ya, harus di mana gitu. Bahkan saya ada beberapa pengalaman yang terjadi adalah mereka tanya gitu, kenapa harus lewat asuransi? Asuransi kan biayanya kan besar gitu, kan gitu ya. Lebih baik saya beli rumah gitu, atau saya beli sesuatu yang pasti gitu. Jadi suatu hari nanti ya biasanya kan kalau rumah kan harganya kan tetap naik ya, paling tidak ya juga harganya masih tidak turun gitu. Nah, atau ada lagi yang seperti tadi ya, dia bilang saya rajin aja, saya beli saham, dia ikut metodenya yang dikasih oleh Warren Buffett. Ya, Warren Buffett bilang, Anda penting simpan aja secara rutin saham-saham yang bagus, yang tadi dibilang saham blue chip ya. Simpan sampai saat anak Anda sudah dewasa mau kuliah, baru keluarin, baru buka gitu ya. Ya, itu sih memang satu metode yang bagus ya. Yang tadi Pak Hansin juga ada bilang, kita harus tahu berapa dana yang kita mau simpan gitu. Nah, tapi di satu sisi juga kita kan harus mikir gitu dong. Itu kan kalau yang nyimpan itu orangnya masih ada, kan balik lagi kan. Kalau orangnya masih sehat, bapak yang nyimpan itu masih bisa menyimpan, masih sehat, dan masih hidup gitu loh. Ya, jadi kan Pak Hansin udah bilang kan,
itu harus ada proteksinya di depan gitu. Itu nggak boleh tidak ada gitu. Jadi berapa dana yang mau dicapai, misalnya contoh dia mau capainya tadi Pak Hansing contoh ada satu angka, itu udah harus jadi proteksi dulu. Kenapa? Ya namanya juga kita sebagai manusia, sepandai-pandainya kita merencanakan, ya kita ada yang kita tidak bisa rencanakan. Jadi memang krusial daripada titik poin penting daripada produk asuransi itu perencanaan keuangan itu adalah ketika kita bicara perencanaan keuangan, ada yang kita bisa rencanakan, tapi ada yang tidak. Seperti tadi kan, tiba-tiba saya rencananya mau simpan nih, saya sudah hitung-hitung mau simpan 500 juta. Saya mintalah agennya datang, oke angkanya 500 juta. Tapi ternyata setelah dewasa anak saya ternyata biaya pendidikannya naik gitu ya, termasuk inflasi, termasuk biaya sekolahnya juga di tempat kuliahnya juga menaikkan harga dan segala macam. Saya tidak bisa prediksi. Dan yang lebih parah lagi yang saya tidak bisa prediksi adalah yang paling sulit kita prediksi adalah ini yang sering saya pakai ya teman-teman. Nanti boleh kita gunakan trik ini ya teman-teman. Trik ini sangat jitu sekali. Ini saya sudah pakai bertahun-tahun. Sebagai orang tua yang simpan uang untuk anak kita supaya di suatu hari nanti dia bisa kuliah, dia bisa sekolah, dia bisa gunakan untuk sebagai dana pendidikan dia. Pertanyaannya adalah, sewaktu kita dalam proses menyimpan, kita boleh sakit nggak? Kita boleh sakit nggak? Ya, Pak Hendra? Tidak boleh. Nggak boleh ya, Pak Hansing juga ya. Nggak boleh sakit kan? Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang bisa garansi, siapa yang bisa jamin kita itu tidak sakit? Nggak ada yang bisa garansi kita. Apalagi kalau bicara, itu hanya sakit loh. Ya, yang artinya adalah kalau sakit kita kan butuh biaya. Bisa saja uang yang saya mau simpan untuk anak saya, sepandai-pandainya saya mengelola uang, saya simpan saham blue chip deh. Ternyata kalau sakit, kena kanker atau apa, itu dana mau dipakai nggak? Mau digunakan nggak? Dipakai kan? Terakhir apa? Anak tidak jadi kuliah. Nah, itu hanya bicara sakit loh. Kalau kejadiannya bukan sakit, meninggal dunia bagaimana coba? Orang tuanya di tengah perjalanan itu meninggal dunia. Apa yang terjadi dengan anak? Ya lebih kacau lagi, anak bukan anak saja yang menjadi masalah, pendidikan anak saja. Bahkan kehidupan keluarga, istri dan anak-anak yang lain saja itu jadi masalah loh. Kenapa? Karena mereka tetap membutuhkan biaya hidup kan. Jadi makanya ini satu pertanyaan boleh Anda pakai ya. Anda bisa sakit nggak? Anda boleh sakit nggak? Pertanyaannya. Anda boleh sakit nggak? Nggak boleh. Tapi bisa sakit nggak? Ya pasti bisa. Nggak ada yang jamin kita itu bisa sehat. Kita itu bisa melihat anak kita sampai dia kuliah, sampai dia jadi orang. Siapa yang tidak mau? Siapa orang tua yang di sini yang tidak mau melihat ya dia bisa melihat anaknya itu suatu hari menjadi seorang yang sukses. Dari kecil dia bisa mendampingi anaknya menjadi orang yang kata orang ya kalau kita bilang jadi orang gitu kan. Siapa yang nggak mau? Semua orang mau. Tapi siapa yang bisa garansi? Kan nggak ada yang bisa garansi teman-teman. Itulah alasannya kenapa ya teman-teman. Produk asuransi itu di positioning atau kita bilang di saat kita mau bicara perencanaan keuangan, produk asuransi itu adalah produk yang paling tidak boleh dibuang atau tidak dalam perhitungan. Jadi ketika kita bicara perencanaan keuangan, yang pasti harus ada adalah bagaimana kita bisa menggunakan produk asuransi untuk menjaga semua perencanaan yang kita lakukan, termasuk juga untuk menjadi bumper ya. Jadi kalau kita masuk lubang, kita naik mobil ya, itu ada shock braces kan. Shock braces itu tujuannya apa? Supaya kalau waktu masuk lubang tidak sakit, ya itu kira-kira gitu. Jadi banyak sekali orang tidak memahami hal tersebut. Ya pikir saya sangat pandai, saya bisa kelola sendiri uangnya. Tidak bisa sepandai itu ya, karena banyak yang kita bisa hitung, banyak yang kita tidak bisa hitung. So teman-teman, kita perlu belajar pola seperti ini, karena
dalam dunia asuransi kita pasti akan butuhkan. Ya, semua yang kita bicarakan baik dana pendidikan, dana hari tua dan segala hal kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya resiko kan gitu ya, inflasi juga. Nah kalau nasabah tadi ada bicara soal inflasi itu lebih baik lagi teman-teman, lebih baik lagi kenapa? Itu adalah kabar baik untuk kita. Jadi kalau Anda rasa tidak cukup 500 juta itu berapa yang cukup kan kita boleh tanya ya, kita boleh tanya dan kalau kita hitung-hitung seperti kata Pak Hansin tadi kan itu 250 juta UPH ya, itu tahun 2010. Kalau 10 tahun kemudian bagaimana? Bisa-bisa bermiliar-miliar. Jadi kita boleh asumsikan aja kan, kalau inflasi pendidikan itu berapa persen, inflasi rupiah itu berapa persen, kan gitu ya. Maka ketika itu bisa dihitung ya teman-teman, nanti di kesempatan, karena waktunya kan sudah apa ya, nanti kita kalau ada waktu teman-teman boleh cari leader masing-masing, belajar, atau nanti kita ada sesi Zoom, kita boleh pakai, gunakan untuk belajar menggunakan financial planning calculator, kita bisa hitung kok. Kalau saya anaknya sekolah saat ini kuliahnya 500 juta, 250 juta, 10 tahun kemudian dengan asumsi biaya pendidikan naik 15% per tahun atau 10% per tahun. Maka kira-kira pada saat anak saya usia 18 tahun, 15 tahun kemudian, berapa yang harus saya kumpulkan? Berapa nilai yang saya harus kumpulkan? Udah bukan 500 juta lagi, bukan 250 juta lagi, sudah naik kan? Itu bisa dihitung ya teman-teman. Nah, ketika kita hitung itu, kabar baiknya adalah angkanya jadi gede kan? Kalau angkanya jadi gede, berarti UP-nya perlu lebih gede. Perlindungannya perlu lebih gede. Dan asumsi perhitungan tabungan yang perlu diciptakan itu jadi lebih gede kan? Nah, otomatis itu akan mempengaruhi semua, termasuk juga premi yang dia harus simpan dan segala hal kan gitu ya. Itu teman-teman, saya rasa sih hari ini yang disampaikan oleh Pak Hans sudah sangat bagus ya. Tinggal kita itu praktekkan aja. Saat di lapangan itu kita menggunakan apa yang sudah kita pelajari, kita coba gitu. Karena kalau kita tidak pernah mencoba apa yang kita pelajari selama ini yang ada sudah di-sharingkan pada kita, ya sharing ya. Kita hanya dengar aja, nggak pernah pakai, itu tidak akan pernah jadi ilmunya kita. Pak Hansin hari ini dan beberapa teman-teman kita itu bisa jadi MDRT secara konsisten, itu karena apa? Karena satu hal teman-teman, konsistensi di lapangan gitu. Ketika ketemu dengan customer, itu kenapa ya kok bisa ya Pak Hansin bisa jawab pertanyaan nasabah ya? Itu karena apa? Karena memang belajarnya itu paling banyak itu di lapangan gitu. Kita bisa belajar melalui training, melalui seminar, ya melalui banyak media kan gitu ya. Tapi ketika kita di lapangan, kita tidak pakai, maka apa yang kita pelajari itu tidak ada manfaatnya. Dan biasanya sebaliknya ya teman-teman, Anda juga boleh, nanti Pak Hansin juga boleh tambahkan pengalamannya. Yang saya alami adalah justru ketika kita menggunakan apa yang kita pelajari saat di training, saat di seminar, ataupun di media apapun kita bisa belajar, 1-2 konsep saja yang kita pakai, kita ambil, dan kita pakai, kita praktekkan di lapangan, itu akan membuat kita bukan hanya ahli di satu konsep aja. Kenapa? Karena di lapangan itu kan hidup, dinamis sekali. Kita bisa semakin pandai dan bisa menjabarkan semua konsep yang ada itu bisa menjadi 2-3 konsep. Bahkan bisa menjadi sangat-sangat banyak variasinya. So, teman-teman, itulah intinya ya. Jadi, teman-teman, apa yang kita pelajari bersama hari ini harus kita belajar di lapangan. Kita praktekkan di lapangan. Dan ketika kita bisa lakukan hal itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri ya. Sebuah apa ya? Sebuah rasa puas ya. Ketika kita bisa menggunakan apa yang kita pelajari, bisa memberikan solusi pada orang, bisa memberikan sebuah hal yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga hari ini profesi kita itu tidak sia-sia ya. Sebagai seorang perencanaan keuangan, kita betul-betul menjalankan profesi kita semaksimal mungkin membantu orang secara keuangan. Ya, kira-kira demikian yang saya mungkin bisa tambahkan sedikit lah ya. Saya kembalikan Pak Hansi sama Pak Hendra. Ya.
Makasih ya. Oke, baik Pak Eri, thank you untuk tambahan inputnya seperti itu. Baik, jadi kita sudah sama-sama belajar banyak hal teman-teman ya. Kita juga mau terima kasih kepada narasumber kita Pak Hansin yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Banyak hal-hal baru yang bisa kita pelajari lagi. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah ikut sesi training kita pada hari ini. Sesi training kita berakhir sampai hari ini. Pastikan kita juga bisa mengikuti lagi di sesi training yang lainnya di hari-hari berikutnya, di hari Sabtu, supaya kita bisa sama-sama belajar lebih banyak hal lagi. Jadi saya bisa simpulkan terakhir dari saya, ada harga yang harus kita bayar dari yang namanya penundaan. Terima kasih, salam sehat semuanya teman-teman. God bless you all. Terima kasih. Bye. Thank you.